Selamat siang kawan KEK semuanya, salam semangat untuk dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang seputar investasi di Indonesia. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi ini adalah adanya penetapan kawasan ekonomi khusus. Nah, kali ini kita berkesempatan di salah satu kawasan ekonomi khusus yang sedang menyelenggarakan event besar, event internasional, di mana lagi kalau bukan KEK Mandalika dengan event besar World Superbike 2023. Dan kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan berharga karena kita akan berbincang-bincang secara langsung dengan beliau-beliaunya yang bergerak di belakang layar untuk kesuksesan KEK Mandalika dan spesifiknya khususnya untuk event World Superbike 2023. Ya, selamat siang Bapak Susiryono dan selaku Sekretaris Menteri Koordinator bidang perekonomian, dan saat ini juga beliau yang sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dan ada juga Bu Emma, selamat siang Ibu Emma selaku Direktur Pengembangan dari ITDC ya Ibu ya. Dan ada Ibu Kiti dari Bea Cukai Mataram, dan ada Bapak Hermi dari Lembaga Nasional Sido-Lindau. Ya. Baik, mungkin sekarang yang pertama kami ingin berbincang-bincang dengan Bapak Susiryono. Yep. Jadi memang kawasan ekonomi khusus Mandalika ini sudah ditetapkan sejak tahun 2014 ya Bapak ya, dan sudah dioperasikan sejak tahun 2016 begitu. Nah, menurut Bapak sendiri sebenarnya perkembangan KEK ini seperti apa, dan tentunya pemerintah juga melakukan upaya untuk dukungan dan support ya, support penuh ya Bapak ya. Nah, ini bagaimana Bapak menurut Bapak? Ya, terima kasih teman-teman. Hari ini kita berada di sirkuit di Lombok. Hari ini ada event World Superbike 2023, WSBK 2023 bersama teman-teman dari MGPA dan ITDC. Jadi untuk KEK sendiri per tahun ini jumlah total KEK kita 19. Sekarang sedang ada beberapa KEK baru yang sedang proses untuk penyelesaian PP atau peraturan pemerintahnya, dan khusus untuk KEK Mandalika sesuai dengan PP-nya kegiatan utamanya di pariwisata, dan yang lebih spesifik yang unik dari pariwisata, karena kalau KEK pariwisata kan ada banyak, ada beberapa KEK pariwisata, khusus di Mandalika ini yang unik untuk pariwisata adalah sport tourism. Seperti kita ketahui sejak tahun lalu ada event MotoGP, ada event WSBK, kemudian juga ada beberapa event yang lain yang menjadi rangkaian kegiatan tahunan di sirkuit ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi perkembangan, saya kira sejak tahun kemarin dan tahun ini Bu Emma ini luar biasa selaku Direktur Pengembangan Bisnis. Selain dari investasi yang kemarin sudah disampaikan kepada kita, baik dari BUPP sendiri kemarin sudah sampai 3,9 triliun, kemudian dari pelaku usahanya juga sudah investasi sampai 1 triliun. Yang paling penting kemarin kita sudah diskusikan ada beberapa rencana pengembangan usaha ke depan, sehingga betul-betul kita bisa optimalkan keberadaan sirkuit ini dan khususnya kawasan Mandalika ini. Kami yakin dengan kemarin desain konsep teman-teman untuk pengembangan bisnis ke depan, kemarin ada yang namanya MRI, jadi Mandalika Racing Experience, saya kira menjadi paket tambahan selain event-event internasional yang sudah ada. Kita berharap itu bisa menarik terutama komunitas-komunitas yang saya kira di Indonesia potensinya akan sangat besar sekali. Kira-kira itu. Betul sekali, Pak. Kalau dari menurut pemerintah sendiri, sebenarnya keberadaan KEK Mandalika ini untuk sekitarnya itu bagaimana Pak dampaknya, Pak? Ya, sebenarnya desain utama kawasan ekonomi khusus itu kita akan mengenerate sumber pertumbuhan ekonomi baru, sehingga kita berharap terutama waktu itu konsepnya di luar Jawa, kita ingin mendesain, meng-create satu sumber pertumbuhan ekonomi dengan memberikan privilege insentif khusus, dan KEK ini sebenarnya ultimate facility, jadi memang dari sisi fasilitas ini yang kita andalkan. Nah, untuk Mandalika khususnya di kawasan Lombok di Nusa Tenggara Barat ini sudah pasti dengan beberapa event yang sudah diselenggarakan, perkembangan kawasan, pasti kontribusi ke PDRB NTB akan tinggi sekali. Di sisi yang lain kita lihat multiplier efeknya di sekitar sirkuit dan kawasan NTB sendiri, berbagai sektor tumbuh, UMKM tumbuh, sektor akomodasi, transportasi semuanya, sehingga satu pasti PDRB NTB akan terbantu sekali. Yang kedua juga multiplier efek terhadap UMKM, terhadap kawasan, dan yang paling penting sebenarnya dengan adanya sumber pertumbuhan ekonomi baru ini,
dengan adanya kita kemarin sudah penghentian PPKM, ini sektor-sektor yang mengandalkan mobilitas masyarakat kita dorong betul. Dan salah satunya event-event yang ada di Mandalika ini. Jadi harapan pemerintah ini cukup besar ya Bapak ya untuk KIK Mandalika. Jadi bisa disampaikan Pak, harapan nanti ke depannya ini harapannya seperti apa untuk KIK Mandalika? Ya, sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini karena unik ya, KIK Tourism, tapi lebih banyak ke sport tourism. Selain nanti akan kita kembangkan ke hal yang lain gitu. Tapi satu-satunya yang menyelenggarakan event-event MotoGP WSP kan hanya ada di sini. Nah, saya yakin ke depan dengan populasi kita yang lebih banyak nanti generasi milenial dan sebagainya, pasti kawasan-kawasan yang berbasis seperti ini, terutama nanti kalau menyiapkan beberapa event dan experience tadi, pasti akan berkembang besar. Sehingga kita berharap ini menjadi andalan kita, selain sumber pertumbuhan ekonomi baru juga untuk menarik devisa dan yang lebih penting lagi kontribusi terhadap PDB kita, PDB nasional. Baik. Ya, nih Bu Emma, kita sudah sama-sama mendengarkan ternyata harapan dari pemerintah ini sebenarnya sangat besar ya terhadap KIK Mandalika. Menurut Bu Emma sendiri ceritanya tuan rumahnya ya Bu, ya berarti itu saya pengembang dari KIK Mandalika. Ini seperti apa Bu pengembangannya, kemudian sampai saat ini tuh sudah dibangun apa saja di kawasan, kemudian nanti rencana ke depannya itu akan seperti apa ini Bu? Oke, baik. Jadi kami sendiri dari TDC, kami sebagai BUPP, pengelola dari kawasan ekonomi khusus Mandalika, tentunya dukungan dari Dewan Nasional KIK bagi kami di TDC ini sangat-sangat krusial dan sangat maksimum ya dalam membantu kami sebagai pengelola sebuah kawasan. Nah, dari tahun 2017 setelah PP-nya memang 2014, tapi diresmikan oleh Pak Jokowi di 2017. Nah, dari sanalah kami mencoba memberikan apa yang akan kita bangun, karena kami sebagai pengelola sebuah kawasan, kita membuat sesuatu yang berbeda gitu ya Mbak. Jadi dari kawasan yang kami kelola, apakah itu di Nusa Dua gitu, dan sebagainya. Nah, kami desain memang di awal kawasan ini sebagai kawasan pariwisata dengan mengangkat sport tourism yang ada di sana. Makanya kami hadir dengan membangun crowd poolernya, yaitu sirkuit ini. Kami membangun sirkuit ini, kemudian kami juga datang untuk mengembangkan kawasannya. Kami buat master plan-nya, kemudian kami bangun infra dasarnya dan beberapa fasilitas dasar penunjangnya. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Sus sendiri bahwa untuk infra dasar ini sendiri sudah kami budgetkan dan akan sebesar 3,6 triliun sebenarnya untuk mengembangkan kawasan atau infrastrukturnya di kawasan di kawasan KIK Mandalika. Untuk infranya, sirkuitnya ada lagi tambahannya ya. Jadi ini infra, kemudian di sirkuit sebagai crowd pooler, dan ada beberapa yang memang fasilitas penunjangnya. Nah, salah satunya adalah Bazar Mandalika. Kami juga punya untuk menggandeng UMKM yang ada di sekitar kawasan-kawasan ini. Nah, di samping itu juga ketika kita membuat crowd pooler, ada beberapa fasilitas penunjangnya, seperti contohnya adalah hotel. Nah, TDC juga membangun hotel Pullman Mandalika yang berada di sekitar atau di dekat dengan sirkuit. Nah, sampai dengan 2023 saat ini sudah ada 19 pelaku usaha di KIK Mandalika dengan jumlah investasi yang mungkin sebesar 1,6 dan 1,6 T dan bertambah ya. Nah, dari 19 tersebut memang tadi sudah ada Pullman itu berdiri, kemudian ada fasilitas penunjangnya seperti SPBU Mandalika itu juga berdiri, dan ada beberapa yang saat ini sudah berkonstruksi dan akan beroperasi di 2023. Nah, salah satunya adalah salah empatnya nih, karena kita ada 4. Salah empatnya. Yang pertama adalah Mandalika Beach Club. Kemudian yang kedua adalah Oceanside, jadi retail, hotel dan retail. Kemudian yang ketiga adalah Food Gallery atau Alangen Food Gallery. Yang keempat adalah retail dari Jiva Group. Nah, kalau kami menghitung secara perhitungan kasarnya Mbak ya, jadi untuk tahun ini saja jika 4 tadi itu beroperasi, plus minus jumlah tenaga kerja yang akan dibuka
dari 4 tadi itu mungkin sekitar 500 atau 600 tenaga kerja dari Mandalika Beach Club, dan ini adalah sifatnya reguler ya. Nah, kalau dalam penyelenggaraan sebuah event itu sendiri kan tenaga kerjanya pada saat event kita ada banyak, tetapi kami juga membuat supaya sustainable. Beberapa konsep bisnisnya tadi juga membuka tenaga kerja atau lapangan pekerjaan 500 mungkin sampai 600 tenaga kerja yang akan diserap dari 4 bisnis tersebut. Nah, kedepannya memang ada beberapa yang sudah akan membangun dan mereka juga menyampaikan minat kerjasamanya. Salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Sus. Beberapa minat pengembangan kedepannya adalah pembuatan hotel villa, kemudian hotel di daerah Tanjungan. Nah, ini juga akan menambah warna dari pengembangan KEK Mandalika kedepannya. Jadi semakin semarak dari KEK Mandalika, dan tentunya satu hal yang saya tidak bisa lepas gitu ya atas dukungan baik itu dari Seknenas, dari Dewan Nasional KEK, begitu juga dengan teman-teman yang dari Bea Cukai, dan karena juga kami diberi sebuah benefit yang bisa kami rasakan langsung. Jadi ketika kita membangun sirkuit, tax benefitnya kami rasakan, kemudian kita membangun Pullman itu juga tax benefitnya kita rasakan. Nah, ini yang kami sampaikan karena kami sebagai pelaku langsung kami sampaikan kepada potensial investor, dan sekarang mereka mulai menggeliat nih bisnis-bisnis KEK Mandalika. Jadi terima kasih Pak atas dukungannya kepada kami di pengembangan KEK Mandalika. Ya. Jadi memang dari pemerintah pun juga support ya dan mendukung, dan selama ini juga fasilitas dan kemudahan dari KEK itu juga sudah dimanfaatkan ya Bu oleh ITDC juga. Betul. Oke. Terus termasuk, nah ini kalau dari sisi pelayanannya ini mumpung selagi ada Bapak sih ada dari Bea Cukai, ada dari pemerintahan. Ini bagaimana Bu selama ini pelayanannya untuk ITDC dalam hal support KEK Mandalika ini Bu? Luar biasa. Luar biasa karena kami juga kami sadar kami sebagai agent of development ya Pak yang ada di Indonesia. Jadi supportnya tadi akan sangat membantu sekali karena KEK Mandalika ini berbeda dengan kawasan pariwisata yang kami kelola, karena ITDC juga selain mengelola KEK Mandalika, kami mengelola Nusa Dua Bali, kemudian Golomori yang ada di Bajo Nusa Tenggara Timur. Nah, sangat berbeda dan KEK Mandalika ini karena memang ada beberapa benefit yang ditawarkan tadi itu, apakah itu PPN-nya, apakah itu bea masuknya dan sebagainya. Nah, ini yang kita rasakan dan bisa kita ceritakan karena kami sebagai pelaku langsung yang ada di sana. Jadi dukungannya sangat luar biasa buat kami dan sangat maksimal. Iya. Tadi Bu Emma sempat sampaikan adanya terkait tenaga kerja ya. Jadi keberadaan KEK Mandalika ini tentunya juga menyerap tenaga kerja di sekitar ya Bu. Ya, nah ini sejauh mana keberadaan KEK ini bisa berkontribusi untuk penyerapan tenaga kerja, termasuk apa saja yang sudah dilakukan ITDC ini untuk di sekitar, khususnya untuk masyarakat ini Bu. Mungkin bisa diceritakan juga Bu gimana? Nah, kami memang mentargetkan 60% itu adalah penyerapan tenaga kerja lokal ya, Pak. Nah, dalam selama event ini juga bisa mungkin dilihat karena kita sekarang baru kita punya hajatan event dari WSBK gitu kan. Apakah itu Marshall, apakah kami yang ada untuk beberapa fasilitas-fasilitasnya yang membantu kami dari cleaning service, kemudian dari tenaga kerja yang lainnya. Kemudian dari food and beverage dan sebagainya itu kami juga memakai menggandeng dari tenaga kerja yang ada di sini. Dan seperti yang tadi kita sampaikan, kita sudah ada SPBU, kemudian kita sudah ada hotel Pullman, jadi mereka diajarin sekarang bagaimana bekerja di sebuah hotel bintang 5. Dari mulai kalau kita cukup bangga sekali kalau gitu masuk, mungkin yang dari greeting di awal itu mereka dari daerah sekitar Sekol gitu, daerah sekitar sini. Kemudian nanti di front office-nya itu ada di daerah Kuta gitu dan sebagainya. Dan mereka ini sangat menunggu sebenarnya. Jadi semakin banyak pelaku bisnis nanti yang beroperasi di KEK Mandalika, mereka akan punya kesempatan untuk bekerja gitu ya di level misal hotel bintang 5 gitu ya dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi mereka. Nah, di samping juga tadi yang akan buka, nah ini kan ada beberapa hal juga. Ya, mereka apakah nanti
menjadi frontlinernya atau back of the house-nya. Tapi 60% adalah percakapan tenaga kerja. Jadi tidak hanya untuk pengembangan di KEK Mandalika, tapi event ini pun yang WSBK ini pun juga melibatkan ya masyarakat sekitar. Ya, jadi semuanya juga ikutan ya Ibu ya. Oke, terima kasih nih Bu Emma. Sama-sama. Jadi tadi Bu Emma juga sempat sampaikan ada dukungan dari Bea Cukai. Ini kebetulan di sini sudah ada Ibu Kitty juga Bu. Ini coba bisa kita pengen tahu juga nih sebenarnya sejauh apa komitmen dari Bea Cukai ini dalam mendukung KEK Mandalika, dan khususnya yang saat ini seperti ini ada event WSBK ini seperti apa Bu komitmen dan dukungannya dari Bea Cukai? Baik Mbak, terima kasih. Iya. Menyambung dari Pak Ses tadi dan Bu Emma, dukungan dari pemerintah luar biasa untuk kemajuan di KEK. Iya. Nah, Bea Cukai itu adalah salah satu perwujudan dari pemerintah. Kita instansi vertikal dari Kementerian Keuangan yang bertugas di Lombok ini. Nah, apa saja yang kami berikan fasilitasinya sesuai dengan fungsi Bea Cukai. Yang utama sekarang dilakukan adalah trade facilitator dan industrial assistant. Itu fungsi utama yang kita laksanakan dari 4 fungsi Bea Cukai, itu yang diutamakan di sini. Jadi sewaktu pembangunan KEK tadi Bu Emma juga sudah sampaikan ada pembebasan. Jadi untuk kemudahan fiskal kita sampaikan, insentif fiskal, ada pembebasan biaya masuk dan tidak dipungut pajak untuk barang-barang modal waktu pembangunan dan juga waktu kegiatan event. Termasuk juga barang-barang yang habis pakai Bu, seperti oli, bahan bakar, itu dengan pembebasan biaya masuk dan tidak dipungut. Kemudian kalau untuk kegiatan sewaktu di sini ada mekanisme atakarni. Jadi juga ditangguhkan biaya masuknya. Jadi kan sebenarnya barang-barang di luar negeri kan harus bayar tuh Bu, Mbak, biaya masuk. Nah, ini karena untuk event dan kita pakai sistem atakarni di sini, datang diperiksa, kemudian setelah selesai event kembali diperiksa lagi dan keluar ke luar negeri tanpa ada pembayaran biaya masuk. Kalau untuk kemudahan prosedural, kita ada kawasan pabean Bapak Ibu di sini, jadi tidak terlalu sibuk. Kalau sudah ada kawasan pabean sudah bisa diberikan persamaan dengan waktu di bandara. Karena untuk pemeriksaan tidak mungkin di bandara barang-barang ini, jadi dibawa ke sini dan diberikan izin timbun di luar tempat penimbunan sementara. Jadi diberikan izin timbun di sini, baru diproses di sini kepabeanannya. Dan itu yang sangat-sangat membuat kita bisa melaksanakan pelayanannya dengan cepat. Karena event kita tahu peka waktu, dan kemudian barang-barangnya juga kemarin juga datangnya Pak di tanggal 28 dini hari. 28 dini hari datang, dibongkar di bandara. Kita sudah mulai melakukan pengawasan bongkar, kemudian melakukan pengawalan ke sini, diawasi bongkar lagi di sini, dan besoknya kita lakukan pemeriksaan fisik sehingga selesai brutal fisik waktu itu bisa dilaksanakan race-nya. Luar biasa sekali. Jadi memang sudah berjalan ya Bu ya ini fasilitas dan dukungannya dari Bea Cukai. Nah, selain dari Bea Cukai ini juga kita ada dengan Bapak Hermi ya dari Lembaga Nasional Supermindo ya Bapak ya. Nah, ini kalau dari LNSB sendiri ini bentuk dukungannya seperti apa Pak? Karena infonya ada semacam sistem aplikasi untuk memudahkan perizinan, pelayanan di kawasan ekonomi khusus begitu ya Pak. Ini menurut Bapak seperti apa Pak dukungan untuk KEK Mandalika ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi tadi penyampaian Pak Sesmenku itu selaku kebijakan pemerintah seperti apa, kemudian pelaku bisnisnya dari Bu Emma sampaikan, dan pelaku kebijakan di daerah Bu Kitty sudah sampaikan. Event ini event yang sangat luar biasa, jadi internasional, begitu real time melihat event ini dan akan mengenalkan Indonesia dunia internasional. Nah, beberapa kebijakan tadi bisa operasi dengan baik, tentunya ada sistem di belakang itu. Jadi KEK atau di sananya disebut bahasa Inggris Special Economic Zone itu SEZ gitu. Mudah-mudahan kehadiran kami dengan membantu kesisteman benar-benar isi ya. Jadi ekonomi khusus itu bisa menjadikan sarana yang betul-betul bisa membuat investasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Dan sudah beberapa sistem yang kami bangun bersama-sama, tentunya tidak sendirian karena ada sistem yang ada di Bea Cukai, ada CISA, ada di pajak, dan juga sistem yang ada di pelaku usaha sendiri. Itu yang kami integrasikan. Sudah ada beberapa sistem, terutama yang sekarang ini yang akan dipraktekkan di Mandalika adalah IT inventory. Jadi supaya inventory yang ada di Mandalika ini benar-benar terekod secara digital. Mungkin itu ya, jadi beberapa hal yang sifatnya sistem kami sangat support, dan apalagi ini baru permulaan. Jadi yang disampaikan Pak Sesmenko dan
Bu Emma tadi benar-benar ini hanya permulaan. Kita tidak tahu perkembangan nanti seperti apa ke depannya. Mungkin itu, Iya. Mas. Ya baik, terima kasih Pak Hermi, ini penjelasannya. Berarti memang dari semuanya nih kita lihat sudah ini apa Ya. dari dukungan pemerintah pusat, dari pengembangnya juga sudah memiliki rencana ke depan. Bahkan sistemnya pun sudah kita persiapan. Kita harapkan ini KIK Mandalika tentunya menjadi salah satu kontributor besar untuk Benar. perekonomian nasional. Terima kasih kesempatannya Terima kasih Bapak Susi, semuanya. Ibu Terima kasih, Emma, Bu Ibu Emma. Titi, dan Pak Hermi. Terima Tentunya kasih. memberikan wawasan yang luar biasa bagi kita semua. Dan kawan KIK, terima kasih telah menemani perbincangan kita siang ini. Sampai jumpa. Boleh dadah.